Hello, my name is Fitrani, English Education B 2020. Well, this video discusses the topic of discourse analysis entitled lexical cohesion, which in my content discuss the part of lexical cohesion and its meaning and examples in discussing the topic. Lexical cohesion refers to the way related or choosing to link elements of a text. Kohesi leksikal mengacu pada cara kata-kata terkait dipilih untuk menghubungkan elemen teks. Atau kita bisa katakan bahwa lexical cohesion itu mengacu terhadap cara kata-kata terkait dipilih untuk menghubungkan elemen teks. Nah, jadi lexical cohesion ini muncul melalui pemilihan item yang terkait dengan beberapa cara yang ada setelahnya atau sebelumnya. Lexical cohesion has the few parts. The first one, repetition. Repetition is the of sound, syllables, word, or other of sentence that are considered important to give stress in a appropriate context. In bahasa, repetition itu adalah sebuah pengulangan bunyi, suku kata, atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting memberi tekanan terhadap konteks yang sesuai. And then, what is example repetition? Number 1, the boy waited outside. Number 2, and in a short time, a man with long beard accompanied the boy. We can see from the sentence that there is a repetition. The repetition occurs in the word the boy, so we can conclude that the repetition of the word here refers to the boy. Jadi, kita bisa melihat dari kalimat ini, yaitu terjadi sebuah kalimat pengulangan di mana pengulangan itu terjadi pada kata the boy. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengulangan kata di sini mengacu pada the boy. And then we go to the next part, the second synonym. Synonym is a semantic relation that states that as a similarity in meaning between one word and another. The synonymy relation is two-way. That is, if a word is synonymous, it can be ascertained that the word has the same meaning. Atau bisa kita katakan bahwa sinonim ini dua kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. We can see here example synonym. This food was awful. This food was terrible. From the two sentences, we can cite synonymy is the word awful and terrible. These two words are different but have the same meaning. Dari kedua kalimat tersebut, yang dikatakan sinonim adalah kata awful dan terrible. Kedua kata ini berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Jadi itulah yang dikatakan sinonim or synonym. Okay, the next part, antonym. Antonym is a semantic relationship between two speech unit words meaning starts the opposite. Contradiction or contrast between one another. More simply, an antonym is a word that is opposite in meaning to another word. So, antonim itu adalah sebuah hubungan semantik antara dua satuan ujaran yang maknanya mengatakan kebalikan. Kontradiksi atau kontras antara satu dengan yang lain. Dengan bahasa sederhananya,
Antonim ini adalah kebalikan dari sinonim. For example, big house, small house. We can see from the sentence, big and small are two opposite words. So we can conclude that the words big and small are two words that have opposite meanings. Nah, jadi kita dapat melihat dari kalimat sederhana ini, big yang artinya besar dan small yang artinya kecil adalah dua kata yang berlawanan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa big and small merupakan dua kata yang memiliki makna yang berlawanan. The next part, hyponym. Hyponyms are in the form of expressions which are usually words, phrase, or sentence whose meaning is considered to be part of one other expression. If the relations between two synonymous, antonymous, and homonymous word is to write, then the relations between these two homonymous word is one way. Atau homonyms berupa ungkapan yang biasanya berupa kata frasa atau kalimat yang maknanya dianggap sebagai bagian dari makna satu ungkapan lainnya. Nah, jika hubungan antara dua kata sinonim, antonim, dan hiponim adalah dua arah, maka hubungan antara dua kata yang difonimkan ini adalah satu arah. We can see here example of hyponyms. Color: yellow, green, blue, red, purple, and black. From this example, we can see the members of the color. Simply hyponyms refers to the members of the group. Nah, jadi dari contoh hiponim ini kita dapat simpulkan bahwa bagian-bagian atau warna ini adalah seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. The last part, meronymy. In semantics, a meronym is a word that denotes a constituent part of a member of something. Meronymy is not just a single relation but a bundle of different part to whole relations. Atau bahasa sederhananya, meronymy ini adalah bagian dari sesuatu. We can see here for example meronymy: car, battery, radiator, tire, brake, transmission, suspensions, alternator. So we can conclude that all these parts are components of the car. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua bagian tersebut adalah komponen dari sebuah mobil. Dan sesuai dari arti meronymy tersebut adalah menyatakan bahwa bagian dari sesuatu. Dan ini adalah contoh dari bagian-bagian mobil seperti aki, radiator, ban, rem, transmisi, suspensi, dan alternator. Itu tersebut adalah bagian dari mobil. Nah, ini adalah contoh dari bagian meronymy. Okay. That was some explanation from me about the material lexical cohesion. I think that's all. Thank you.